Selamat pagi Bapak Ibu, Pak Marvin, Pak Dani. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada pagi hari ini. Juga selamat pagi, siang, malam untuk Bapak Ibu yang mengikuti persekutuan melalui channel YouTube kami. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat? Iya. Setelah 2 kali purnama kita nggak ketemu, pagi ini kita ketemu dengan Pak Dani Purnama. Terima kasih Pak Dani Purnama. Kangen ya rasanya ya ibu-ibu ya. Biasanya setiap minggu Kamis kita ketemu, sekarang kita hanya bertemu di Kamis minggu ketiga dan keempat. Mudah-mudahan nanti ada perubahan lagi ya Pak Dani ya. Kita bisa setiap Kamis lagi kita bersekutu. Ya, Bapak Ibu sebelum persekutuan kita mulai, kami mohon untuk Bapak Ibu bisa men-silentkan handphonenya agar persekutuan ini bisa berjalan dengan lancar. Mari Bapak Ibu kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai, mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan. Kami mohon untuk Bapak Ibu bisa bangkit berdiri. Kita bernyanyi dari pujian Terima Kasih Tuhan 2 kali.
kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena kasih-Mu hari ini kami boleh berada di tempat ini untuk bersekutu. Terima kasih untuk kesehatan, berkat yang telah Engkau limpahkan untuk kami semua di tempat ini. Bapak, pagi ini kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang belum bisa hadir bersekutu bersama kami karena mungkin sedang sakit. Kiranya Engkau sendiri yang akan memberikan kesehatan dan juga pemulihan. Bapak, kiranya juga izinkan teman-teman kami yang mungkin masih dalam perjalanan, izinkan mereka tibakan di tempat ini dengan selamat. Bapak yang baik, kiranya Roh-Mu yang kudus memimpin dan membimbing kami dalam persekutuan hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhir. Berikan kami hati yang terbuka untuk mendengar dan menerima firman-Mu yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dhani Purnama. Terima kasih Bapak, doa yang kurang sempurna ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih, silakan duduk kembali. Baiklah Bapak Ibu, untuk nats pembuka hari ini terambil dari Ratapan 3, ayatnya yang ke-22 dan 23. Mari Bapak Ibu kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tak kesudahan kasih setia Tuhan, tak ada habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Baiklah Bapak Ibu, sebelum firman disampaikan, mari kita menyanyikan lagu PKJ 241, Tak Kutahukan Hari Esok. Mari saudara kita berdoa. Ya Tuhan, hidup kami memang penuh keterbatasan, kerapuhan,
dan banyak kelemahan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan kami. Kadang kami masih terikat juga dengan masa lalu kami, sehingga kami sulit untuk mensyukuri hidup di masa kini kami. Tapi pagi ini Tuhan, kami datang ke rumah-Mu yang kudus untuk bersama mendapatkan kekuatan dan pembelajaran dari Tuhan. Memang tak ku tahu hari esok, tapi tanganku dipegang erat oleh Tuhan. Terima kasih untuk janji Tuhan yang akan senantiasa menyertai kami. Dan karenanya pagi ini Tuhan, kami mempersiapkan juga waktu terbaik kami untuk mendengarkan sabda Tuhan. Kami mohon pertolongan Roh-Mu yang kudus menerangi hati dan pikiran kami, supaya apa yang akan kami baca dan renungkan, itu sungguh-sungguh memberikan kepada kami kekuatan, pengharapan, teguran, dan didikan untuk melanjutkan kehidupan sebagai anak-anak Tuhan yang percaya penuh bahwa rahmat Tuhan selalu baru setiap pagi. Tolong hamba-Mu di tengah segala keterbatasannya, pakai dia untuk menjadi alat saja di tangan Tuhan untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah ya Allah, karena kami siap untuk mendengar. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, ibu-ibu dan bapak-bapak dua. Ada Marvin sama Kelvin ya. Hari ini kita akan membaca bagian Alkitab, tadi sudah sebagian dibaca oleh Bu Teti ya. Ratapan 3. Ratapan 3, kita akan baca dari ayat 18 sampai 26. Ratapan 3 ayat 18 sampai 26. Ya. Firman Tuhan mengatakan demikian. Pikirku, lenyaplah kemuliaanku dan harapanku kepada Tuhan. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan racun pahit dan kepahitan. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi inilah yang kuperhatikan, sebab itu aku berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhanlah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan itu baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Baiklah menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Semikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Terpujilah nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ada satu sistem yang unik. Ini saya pernah cerita di Usinda kayaknya ya. Telah dipakai di hutan-hutan Afrika untuk menangkap monyet. Jadi tidak pakai jerat. Kalau pakai jerat nanti terluka monyetnya. Ini pakai tekniknya, pakai botol yang lehernya ngecil terus nanti besar lagi di badannya. Ya. Botol itu diisi dengan kacang-kacangan yang baunya pokoknya semerbak. Dari jauh monyet pasti cium. Dan botol itu ditanam di dalam tanah. 0,5 meter. Disisakan tanahnya untuk bagian mulut botol itu aja. Ya. Nah, nanti monyet itu cium bau kacang tadi, lalu dia akan masukkan tangannya ke botol tadi. Masuk sampai ke bagian kacangnya kan. Lalu dia genggam sebanyak-banyaknya. Nah, ketika genggam tangannya kan jadi begini kan. Nggak bisa keluar. Waktu masuk begini bisa. Tapi begitu genggam, nggak bisa keluar. Dan anehnya, nggak pernah mau dilepas itu genggaman. Sepanjang malam monyet ini akan terus genggam, terus teriak-teriak, narik-narik gitu untuk keluar dari jebakan itu. Dan nggak berhasil. Ya. Nanti besok paginya gampang tuh. Tinggal yang mau cari monyet ini, udah ada 3-4 monyet yang lagi teriak-teriak begitu. Terperangkap. Ya kita mungkin ketawa ya. Kenapa nggak mau dilepasin? Ya, kalau lepasin kan dia selamat kan?
Tapi dia makin genggam, nggak mau dilepas. Nah kadang, bukankah hidup kita juga seperti itu ya? Suka menggenggam masa lalu. Ya. Dan masa lalu yang digenggam biasanya yang bagus-bagus apa yang gak enak-gak enak? Yang pahit-pahit kan ya. Itu yang sering diingat, yang sering digenggam. Gak mau kita lepas gitu. Dan akhirnya kita terperangkap dalam hidup di masa lalu. Nggak hidup di masa kini. Akhirnya orang itu lebih lanjutnya apa kalau sudah begitu? Sulit benar untuk mensyukuri berkat Tuhan di masa kini. Nggak kelihat gitu. Kenapa yang kelihat adalah kacang yang ditoples itu ya, yang udah jadi masa lalu kita yang terus kita mau genggam gitu. Memang juga ada sih menggenggam masa lalu yang indah, ada. Nostalgia masa lalu, pengennya kayak gitu terus. Sehingga yang sekarang ini juga nggak disyukuri. Gereja kalau udah gede kayak gini kan, ingetnya dulu waktu sama Bu Febe, masih ingat ya? Yang waktu kita ini masih nganter anak-anak sekolah di depan, daripada ngerumpi sama Bu Febe dikumpulin gitu kan. Masih sedikit, itu enak banget akrab. Tapi yang diinget terus itunya tok. Ya. Lalu kalau sekarang nih nggak ada bagus-bagusnya gitu kayaknya ya. Itu nostalgia masa lalu juga. Jadi bukan cuma yang pahit sih, kadang-kadang yang manis-manis juga kita genggam terus. Lalu nggak bisa lihat bahwa sekarang ini rahmat Tuhan itu jauh lebih pas untuk kita sekarang. Pada masa lalu memang itu udah bagus. Tapi sekarang rahmat Tuhan juga ada gitu. Nah itu yang kadang kemudian kita nggak memaknai, judulnya apa tadi? Today is present. Ya. Hari ini tuh sebenarnya adalah hadiah, pemberian dari Tuhan. Ya. Kitab Ratapan, ini kan sering kita kutip ya, yang ayat 21-22 itu sering banget. Ada lagunya lagi. Ya, lagunya Nikita itu ya. Nanti dinyanyiin nggak? Enggak ya. Ya. Kitab Ratapan itu memang ya namanya sesuai ratapan ya. Memang ini isinya memang meratap. Kenapa sampai ini ditulis oleh Nabi Yeremia? Kenapa ini sampai ada ratapan? Yang dua hal. Israel dikalahkan oleh Babel dan Yerusalem, pusat kehidupan orang Israel, dihancurkan. Lalu sebagian besar mereka dibuang, diangkut ke Babel. Maka kelima pasal kitab Ratapan itu melukiskan dengan ngeri sekali penderitaan dan kesengsaraan akibat kekalahan orang Israel itu. Sedih. Mereka kehilangan segala-galanya. Bukan hanya kehilangan harta benda, tapi juga kehilangan harkat martabat sebagai bangsa. Orang Israel itu kan sangat kuat sekali dengan tanah perjanjian. Oh, mereka susah payah kok balik ke tanah perjanjian. Nah ini sekarang angkut keluar. Dicabut dari tanahnya. Oh itu buat mereka kehilangan segala-galanya. Hampir sepanjang kitab Ratapan. Isinya memang meratap. Tapi beda. Ada yang beda, nuansa yang beda. Nah itu bagian yang kita baca tuh. Ya. Ada kekecualian di Ratapan 3 yang kita baca itu. Isinya bukan ratapan kesedihan, melainkan anjuran untuk terus berharap kepada Tuhan dan jangan putus asa. Di tengah rasa pesimis yang begitu panjang, Nabi Yeremia melihat keadaan Israel ini, ia meratap betul, tapi ratapan bukan tanpa harapan. Nah, ratapan yang tetap optimis melihat ke depan karena percaya ada Tuhan yang menyertai. Nah, ada beberapa hal yang kita belajar dari perikop yang tadi kita baca. Yang pertama memang wajar sih bahwa penderitaan hidup itu kerap kali kemudian membawa kita pada rasa yang hilang harapan. Apalagi kalau penderitaannya panjang, nggak selesai-selesai. Maka tadi di ayat 18-20, sangkaku sudah hilang harapanku kepada Tuhan. Jiwaku tertekan dalam diriku. Ya wajar ya orang kalau sakit misalnya, sakit nggak sembuh-sembuh. Atau kita punya anggota keluarga yang sakit nggak sembuh-sembuh. Ada perasaan yang tidak nyaman, tidak enak, bahkan tertekan.
Bahkan mulai mempertanyakan, nih bener gak Tuhan sih? Ada gak sih Tuhan ini kok kayaknya dibiarin begini lama? Mulai kehilangan harapan. Nah, rupanya orang Israel juga mengalami hal yang sama. Kekalahan mereka, dibuang keluar dari Israel. Bukan hanya menyakiti fisik mereka, tapi juga menyakiti batin mereka. Sampai-sampai mereka merasa kehilangan harapan akan Tuhan. Tapi itu hal yang wajar, manusiawi. Kalau kita memang merasakan kegundahan. Ada pergumulan yang berat ketika berhadapan dengan persoalan. Tapi gak boleh berhenti cuma di situ. Orang Kristen berbeda dengan orang-orang lain. Kita sama seperti yang lain juga. Ketemu masalah, ketemu. Ngalami sakit, gagal dalam usaha, gagal juga. Orang Kristen juga ngalamin. Ya. Rumah tangga yang nggak mulus-mulus amat, ya sama. Semua juga mengalami, orang Kristen juga mengalami. Tapi apa bedanya? Nah, bedanya di situ. Bahwa kita mengalami kegundahan, sama kayak yang lain, iya. Berat hidupnya, sama kayak yang lain. Tapi cara menghadapinya beda. Ya. Ada cara menghadapi persoalan itu freeze. Freeze itu berarti apa? Udah membeku, gak mau ngapa-ngapain. Ya. Saya pernah ketemu seorang rekan pendeta yang sangat bergumul berat dengan persoalan di jemaatnya. Tiba-tiba bangun pagi gak bisa gerak. Dan gak bisa ngapa-ngapain. Diperiksa secara fisik sehat. Scan, MRI, gak ada apa-apa. Tapi dia gak bergerak. Diem aja. Dan itu 6 bulan terjadi. Freeze. Saking beratnya pergumulan yang dihadapi. Ada kan orang yang memilih untuk freeze. Gak mau ngapa-ngapain sudah. Ada juga yang flight. Flight itu ngabur. Ya, terbang. Ya. Ini ada persoalan, gak kuat, lari. Lari dari kenyataan. Ya, itu dia ya. Karena gak mau ngadepin. Tapi orang Kristen harus fight. Bukan freeze, bukan flight, tapi fight. Itulah bedanya. Nah, ini yang kedua. Kenapa kemudian kita harus fight? Karena di tengah persoalan itu, kita memusatkan perhatian kita kepada Allah. Ratapan 3 ayat 21 katakan, tetapi inilah yang kuperhatikan. Sebab itu aku berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Jadi, perhatiannya bukan pada besarnya masalahnya. Tapi perhatiannya pada besarnya kuasa Tuhan. Kasih Tuhan yang sudah terbukti itu. Jadi inilah yang kemudian menjadi sumber pembeda mestinya dalam kehidupan kita. Ketika kita menghadapi juga persoalan-persoalan yang tidak mudah. Pak Andar Ismail bilang semua keluarga ada salibnya. Tiap keluarga ada salibnya. Jangan cuma lihat dari luar, enak ya kayaknya keluarga Bu Nani ya gitu kan. Bu Nani ada di belakang ya. Enak ya keluarga Bu Nani. Ya cuma lihat enaknya aja dari luar gitu. Enaknya keluarganya Bu Eping ya, gitu ya. Bu Eping ada di situ. Bu Eping tuh istri saya, saudara ya. Enak ya jadi istri pendeta. Belum tahu aja kata Bu Eping ya. Iya. Aduh. Tiap keluarga ada salibnya. Tapi fokus kita bukan pada beratnya dan besarnya masalah. Ini yang kuperhatikan, kata Nabi Yeremia. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Itu menjadi pembeda. Ya. Yang ketiga inilah yang kita belajar. Kasih Tuhan itulah yang menjadi sumber kekuatan dan sumber pengharapan. 21-22 tuh jadi ini ya. 22-23 itu jadi ayat hafalan tuh. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru. Setiap pagi besar kesetiaan. Di tengah kesesakan dan kegelapan yang dialami hidup orang Israel di pembuangan, Nabi Yeremia mengajak mereka untuk melihat titik terang harapan. Caranya gimana? Apa yang dilakukan? Usahanya dimulai dengan keyakinan bahwa Allah itu baik dan setia. Ia melihat ke belakang, ke sejarah umat. Belajar
dari apa yang sudah dilakukan Tuhan kepada umat Israel. Dan Yeremia mengajak orang Israel untuk ingat itu. Jangan lupa dengan itu. Sekalipun mereka dalam perjalanan dari Mesir ke Israel, banyak sekali tingkah polanya. Tuhan itu tidak berkesudahan kasihnya. Ya. Setia terus pada janjinya, aku akan bawa kamu balik ke tanah perjanjian. Dan Tuhan setia dengan janjinya. Padahal gemesin orang Israel itu ya. Udah dikasih, sungut-sungut lagi. Nah, dikasih berkat baru tuh seneng deket sama Tuhan. Mulai susah sedikit lagi, mulai. Balik lagi aja lah ke Mesir lah. Enak di Mesir walaupun kita budak kita ada makanan. Lupa tadinya berteriak-teriak, ini gak enak dijajah pengen keluar. Sekarang udah dikasih jalan keluar, ribut lagi pengen balik. Itu perjalanan orang Israel ke Mesir tuh sebenarnya simbolik perjalanan hidup kita. Makanya kita juga sering muter-muter hidup kita di situ-situ aja. Kayak orang Israel muter-muter 40 tahun. Emang nggak ada kompas Pak jalan langsung ke daerah Palestina? Ada, sebenarnya gampang tapi sengaja dibuat ya karena bersungut-sungut mau dididik oleh Tuhan. Sampai akhirnya nggak ada satupun yang masuk ke sana loh. Yang keluar dari Mesir nggak ada satupun yang masuk ke sana. Habis di padang gurun. Masa mau kita begitu hidupnya? Ya. Jangan mau ya, rugi kita kalau begitu ya. Kasih Tuhan dalam hidup kita ada begitu banyak. Dari bangun pagi sampai tidur lagi. Sampai bangun lagi bahkan ya. Kalau kita mau menghitung berapa banyak kasih berkat dan berkat Tuhan itu buat kita. Buat saya, saudara yang sudah bermasalah dengan jantung, sudah pernah pasang ring. Persoalan jantung ini jadi sangat genting. Apalagi ada beberapa cerita orang yang punya riwayat sakit jantung itu, kalau tidur nggak bangun. Nah, itu kan deg-degan saudara ya. Jadi buat saya persoalan tidur dan bangun besok pagi itu bukan persoalan yang sepele. Ya. Maka saya beberapa kali sebelum tidur bilang ke Eping, istri saya, sampai ketemu, semoga kita besok masih ketemu lagi. Loh iya. Karenanya bisa bangun besok paginya, itu sangat disyukuri. Ya. Adalah sesuatu yang sangat saya syukuri. Dan kami sepakat, kalau pagi itu ketemu dimulai dengan selamat pagi, kita ketemu lagi ya, gitu ya. Loh iya loh. Ya. Ada hari-hari yang selamat pagi, ketemu saya lagi kan, ngeselin ya. Ya. Buat saya pagi hari berarti memang ada hidup baru lagi. Yang Tuhan izinkan dan berarti juga ada rahmat-Nya yang juga baru buat saya. Ya. Rahmat-Nya selalu baru tiap pagi dan tak berkesudahan kasih-Nya itu benar. Coba cek secara medis. Setiap hari ketika kita tidur, ada miliaran sel di tubuh kita yang mati dan kemudian diganti. Miliaran. Jadi sebenarnya sejujurnya, kita itu bangun pagi udah manusia baru. Cuman ya nggak kemudian berubah muka saya jadi bintang K-pop misalnya. Enggak, ya tetap begini. Ya kalau berubah kan ngagetin ya malah ya. Tetap cuman sel-sel di tubuh kita itu baru. Baru lagi, diperbarui lagi. Nah yang kurang tidur itu akhirnya selnya ada banyak yang nggak pulih. Makanya perlu cukup tidur. Ya, supaya sel yang mati diganti dengan yang baru. Di mana? Saat tidur. Ya, itu perlunya istirahat. Ya udah jangan lama-lama, kita pulang tidur ya saudara ya. Sekarang selesai aja, stop ya. Jadi sebenarnya memang betul yang dikatakan oleh Yeremia ini. Rahmat-Nya itu selalu baru setiap pagi. Karena nggak ada rahmat yang diulang kan. Berkatnya baru lagi pagi ini. Ya. Selalu ada lagi yang baru. Dan itu menjadi bukti bahwa Tuhan itu setia. Ya. Tak berkesudahan kasih-Nya. Ya. Nah apa yang harus kita lakukan selama menanti ada pemulihan, ada kekuatan dari Tuhan. Ayat 26 bilang, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Ya. Jawabannya gimana caranya? Diam. Tapi diam ini bukan berarti freeze tadi.
Bukan berarti nggak mau ngapa-ngapain. Bukan berarti, apa istilahnya orang Jawa, pasrah bongkoan. Ada ya? Pasrah bongkoan ya, yang pokoknya udahlah terserah lah. Terserah, Gus. Itu menyerah, bukan berserah kalau itu. Ya. Tapi diminta untuk diam dalam pengertian tidak mengeluh, tidak protes, tidak berontak, tidak menggerutu pada Tuhan. Bayangkan jika hati dan pikiran kita dipenuhi gerutuan, omelan, protes, marah, maka tidak mungkin kita melihat kemudian hari ini dengan sudut pandang yang penuh syukur. Yang ada adalah kurang, dan kurang. Maka nggak bisa, tema kita akhirnya bisa kita bilang, oh ya today is present. Nggak bisa. Adanya today itu kutuk adanya ya. Rasanya hari ini tuh kutuk aja adanya. Marah aja isinya. Jauh dari shalom, jauh dari damai sejahtera. Tapi sebaliknya dengan diam dan tenang, kita akan bisa melihat Tuhan tidak tinggal diam. Nah ini ya, menarik ya. Bisa jadi quote. Dengan diam dan tenang, kita akan bisa melihat bahwa Tuhan tidak tinggal diam. Untuk berkarya, menopang, dan menolong. Ketika kita bisa melihat bahwa Allah menepati janjinya dan tidak akan tinggal diam, maka kemudian ada semangat dalam hidup kita. Ada harapan untuk terus berjalan. Dan dalam diam itu, baik juga kita menghitung berkat Tuhan. Ya. Ingat masa lalu tapi bukan untuk terperangkap dengan masa lalu. Tapi untuk lihat dan hitung berkat Tuhan. Ini di tahun lalu saya pernah di persekutuan dewasa juga ajak nyanyi ini. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Terus, berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan, nah ini dia. Mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Sengaja di bagian itu di read tartando namanya. Mari hitunglah. Emang sengaja dibuat lebih lambat. Kalau bisa lebih lambatnya 2 jam, saudara ya di bagian itu ya. Nggak selesai-selesai nyanyinya karena sembari ngitung berkat Tuhan. Dan nanti kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Dan begitu lihat, iya ada Tuhan yang kasih-Nya tak berkesudahan. Pasti ada semangat ketika menjalani hari ini. Karena yakin betul Tuhan yang sama tetap bekerja. Tuhan yang sama setia dengan janjinya dan bukan pepesan kosong janjinya itu. Ya, sehingga membuat kita siap menghadapi hari ini. Nah, menarik ya. Saya punya quote. Ada quote-nya ngambilnya bukan dari Albert Einstein, bukan. Nah, Oakway, Kung Fu Panda ya. Benar ya. Bagus ya. Ini bagus loh. Yesterday is history, benar kan? Udah jadi sejarah. Tomorrow is mystery. Masih misteri, kita nggak tahu. Takut tahu kan hari esok. But today is a gift. That's why we call it present. Benar ya? Pas kayak tema kita ya. Bagus banget itu Oakway itu ya. Mari kita nonton Kung Fu Panda lagi ya. Iya. Master Oakway itu yang apa? Yang kura-kuranya itu yang bijaksana itu ya. Yesterday is history, tomorrow is a mystery, but today is a gift. That's why we call it present. Ini sebuah pemberian. Kalau kita masih hidup hari ini itu sebuah rahmat dari Tuhan. Pemberian dari Tuhan. Karenanya memang kita menyebut today itu present. Kekinian, masa kini. Itu sebuah hadiah. Present kan hadiah ya. Sebuah hadiah. Pemberian dari Tuhan. Makanya mari nikmati hidup di masa kini dengan rasa syukur. Rasa syukur itu bisa kita lihat karena apa? Karena kita tahu di masa lalu ada Tuhan yang terus berkarya dan kasih setianya tidak pernah ada habis-habisnya. Kesetiaannya tak berkesudahan. Rahmatnya selalu baru setiap pagi.
Dan itu membuat kemudian kita yakin hari ini dijalani karena rahmat Tuhan yang sama, yang baru itu. Supaya menghadapi masa depan kita kuat. Kuat berjuang karena ada Tuhan yang rahmatnya juga selalu baru. Belajar apa dari ilustrasi ini? Ya. Dr. Prajak Aruntong itu masa lalunya jelek, nggak bagus lah, buruk, miskin. Ya. Tapi karena sentuhan kasih, ya. Yang kalau kita orang Kristen maknai itu bukan kebetulan. Dia ada di depan toko itu, ya. Diberkati lewat tadi pemilik kedai bakmi, kasih obat, kasih sup untuk ibunya yang sakit. Dan di masa kininya dia melihat syukur itu ya dijalani. Caranya gimana? Nah dia bagi rasa syukur itu menjadi berkat buat yang lain. Gak cuma dinikmati sendirian. Dan Dr. Prajak Aruntong itu terkenal sebagai dokter yang memang sosialnya tinggi. Ya. Banyak memberi bantuan untuk pasien-pasien yang tidak mampu. Karena dia sendiri pernah ngalami kondisi yang tidak enak. Ya. Dan hari-harinya menjadi berkat kan. Menjadi hadiah buat orang-orang yang membutuhkan. Today is present. Itu mestinya menjadi juga sebuah kekuatan buat kita. Bahwa kita ada hari ini karena hadiah dari Tuhan. Ya. Saya yang sakit jantung sih udahlah menikmati betul itu. Bangun tiap pagi itu hadiah. Ya. Karena kemungkinan gak bangun ada. Ya. Ada sekali. Dan karena kita tahu kita bangun pagi ini, rahmat Tuhan juga baru setiap pagi, kasihnya juga tidak pernah ada habis-habisnya, kesetiaannya juga tidak pernah berakhir. Apalagi yang kemudian kita gentarkan untuk menjalani hari ini. Maka mari bagi hari yang kita nikmati ini juga untuk jadi berkat buat yang lain. Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih Pak Dhani Purnama untuk firman yang telah disampaikan. Sungguh relevan dengan kehidupan kita ya Ibu-Ibu. Mari kita jadikan pedoman dan motivasi kita untuk bisa hidup lebih baik lagi. Mari Bapak Ibu kita menyanyikan lagu dari KJ 407, Tuhan Kau Gembala Kami. Bila
ada lumayan banyak pokok syafaat kita yang ulang tahun karena dirapel sudah 2 purnama tadi ya. Jadi panjang bener, tapi yang hadir nggak banyak nih. Kayaknya begitu, kalau ulang tahun kayaknya sengaja nggak hadir, Bu. Karena malu dikasih itu ya. Aduh. Sebelum kita doa syafaat, ini lagunya Nikita. Bapa engkau sungguh baik. Ya, Bapa engkau sungguh baik. Ya. Engkau sungguh baik. Ketinggian nggak? Bapa, Kalau ketinggian kita turun. engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Bapa, Ini memang saya nih bikin susah pemusik ya jadinya ya. Maaf ya Bu ya. tidak apa-apa, Aduh ya. dengan senang hati Pak. Ya. Oke, 3, 2, 1. Bapa, engkau sungguh baik. Coba seberapa Bu? Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat Pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Naikkan syukurku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sungguh kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau. Karena kami tidak pernah dibiarkan berjuang dan berjalan sendirian. Bahkan kasih setia Tuhan senantiasa menyertai kami. Kesetiaan Tuhan terbukti. Kasih Tuhan tak ada habis-habisnya dalam hidup kami, bahkan selalu baru rahmat Tuhan setiap pagi. Dan biarlah kami menghitung berkat Tuhan, sehingga kami boleh hidup di masa kini kami dengan penuh syukur dan juga dengan kekuatan pengharapan untuk maju ke depan. Terima kasih hari ini Tuhan beri buat kami
supaya kami kemudian menjalaninya, menjadi berkat juga buat yang lain. Pagi ini Tuhan kami bersahati, berdoa bersama untuk bangsa dan negara kami, juga untuk keselamatan seluruh umat manusia di dunia ini. Hari-hari ini Tuhan, kami melihat pertikaian, konflik antar negara, peperangan mulai pecah di sana-sini. Manusia sedang menghancurkan kemanusiaannya sendiri. Mari Tuhan jangan biarkan kami menghancurkan alam semesta ciptaan Tuhan yang amat baik ini. Karenanya kami mohon beri hikmat bijaksana untuk para pemimpin bangsa, mereka yang punya wewenang untuk memutuskan kebijakan-kebijakan, supaya mereka diterangi oleh cinta kasih Tuhan, dan karenanya boleh mengedepankan perdamaian dan solusi damai dibanding memilih jalan peperangan dan konflik. Biarlah umat manusia ada dalam keadaan hidup yang penuh kedamaian dan sejahtera. Kami berdoa buat bangsa kami Indonesia ini. Biarlah para pemimpin bangsa kami juga diberi hikmat bijaksana, supaya boleh mengelola negeri ini dengan bertanggung jawab, mengelola sumber daya yang ada, supaya dimanfaatkan untuk mendatangkan keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat di negeri ini. Kami berdoa Tuhan buat gereja Tuhan. Di mana-mana tempat, gereja yang Tuhan izinkan untuk berdiri dan berkarya. Pasti Tuhan mau memakai kami untuk jadi kepanjangan tangan Tuhan. Sampai pada semakin banyak orang, untuk mereka menikmati juga kasih Tuhan. Secara khusus kami mau berdoa untuk gereja kami, GKI Gading Serpong. Di tengah berbagai kesibukan kami, karya pelayanan yang kami lakukan, biarlah Tuhan memberkatinya. Kami punya kesehatian untuk saling mendukung satu dengan yang lain. Kami punya saling percaya untuk saling menerima, saling menghormati, saling mengasihi, dan saling mengampuni jika terjadi berbagai kesalahpahaman dan konflik. Supaya gerak langkah kami bukan gerak langkah yang memberatkan, bukan menjadi sandungan buat yang lain, yang melukai yang lain. Tapi sebaliknya gerak langkah kami bersama, mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan, dan mendatangkan kebaikan buat sesama. Tuhan, kami mau berdoa untuk pembangunan gedung gereja kami. Ingatkan kami untuk tidak berfokus hanya pada pembangunan fisik, tapi biarlah kami juga berkonsentrasi pada pembangunan jemaat, tubuh Kristus, supaya apa yang kami kerjakan, termasuk ketika kami membangun gedungnya, kami tetap berfokus pada karya layanan untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih kami boleh hadir di sini. Kami yang ada di sini tidak luput dari rupa-rupa pergumulan hidup. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang berjuang keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari lewat pekerjaan dan usaha yang dilakukan. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang sedang bergumul keras untuk mendidik dan membesarkan anak, untuk mempertahankan biduk rumah tangga di tengah komunikasi yang tidak mudah antara suami, istri, orang tua, anak, menantu, mertua, anak yang satu dengan saudara-saudaranya. Mari Tuhan, Engkau hadir di tengah pergumulan-pergumulan ini, supaya umat-Mu mengalami betul tuntunan Tuhan, dan biarlah kasih Tuhan yang mula-mula ada, kembali mengikat erat keluarga-keluarga ini, supaya di tengah pergumulan yang mereka hadapi, mereka menemukan jalan keluar yang tetap seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang sedang sakit, biarlah pengalaman sakit yang mereka alami tidak melunturkan iman percaya mereka, tapi justru mereka boleh melihat bahwa di tengah sakit yang mereka alami, Tuhan ada dan Tuhan hadir berkarya. Lewat tangan dokter, lewat obat-obatan yang dikonsumsi, lewat terapi yang dilakukan, dan terutama lewat perawatan penuh cinta kasih dari anggota keluarga. Kalau Tuhan berkenan, ikut sertakan kami dalam karya untuk memulihkan saudara-saudara kami, supaya dengan apapun yang bisa kami bagi, kami lakukan. Saudara-saudara kami boleh merasa mereka tidak dibiarkan untuk berjuang sendirian. Kami berdoa juga Tuhan untuk kerinduan keluarga-keluarga yang rindu untuk memiliki buah hati, memiliki anak ataupun anak-anak. Bila Tuhan berkati kerinduan mereka, seturut dengan rancangan Tuhan yang indah dan pasti yang terbaik untuk mereka. Kalaupun ada di antara kami yang tidak Tuhan karuniai anak, Tuhan juga memberkati dengan cara yang lain.
Tuhan boleh memakai kami untuk menjadi alat kebaikan buat keluarga besar kami, buat teman-teman kami, supaya kami pun boleh tetap berharga di mata Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa juga untuk apa yang kami rindukan bersama di dalam pelayanan kami. Tuhan berkati Komisi Dewasa dengan berbagai program pelayanan yang ada. Tuhan berikan kesehatian untuk para pengurusnya, supaya boleh bekerja sama, saling melengkapi satu dengan yang lain, di antara banyak seksi yang ada menjadi bagian dari Komisi Dewasa ini. Kami berdoa juga kegiatan-kegiatan yang dilayankan oleh Komisi Dewasa adalah kegiatan-kegiatan yang membawa kami berjumpa dengan Tuhan dan berjumpa dengan sesama kami dalam kasih. Kami bersyukur Tuhan bersama dengan saudara-saudara kami yang juga berulang tahun di akhir Mei sampai tanggal 19 Juni ini. Kami berdoa secara khusus menyebut nama saudara-saudara kami yang berulang tahun. Ibu Esther Arwan, Ibu Meiti Konstans, Ibu Ita Permatasari, Ibu Yan Riesta, Ibu Tuti Sari Parikta. Kami juga berdoa untuk Ibu Budi Rahmawati, Monik Jane, Bu Santi Juanita, Bu Shirley Anastasia, Ibu Jun Sitompul, Ibu Rita Rustina, Ibu Erlina Intan, dan Bu Lani Dewi. Biar Tuhan, saudara-saudara kami yang berulang tahun ini merasakan betul pertambahan usia yang mereka alami, berarti bertambah-tambah juga rahmat, kasih, dan setia Tuhan dalam hidup mereka. Biar Tuhan memberkati keluarga mereka, usaha dan kerja yang mereka lakukan, pelayanan yang mereka berikan, agar semua berkenan di hadapan Tuhan, dan Tuhan berkati mereka, cukupkan dengan apa yang mereka perlukan, tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa syafaat kami. Kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu, kami mohon untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu KJ 362, Aku Milikmu Yesus Tuhanku. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, hari yang Tuhan beri buat kami. Kami mau menikmati cinta kasih Tuhan.
kasih Tuhan yang tidak ada habis-habisnya itu. Kami mau mensyukuri kesetiaan Tuhan yang terus ada dalam kehidupan kami, yang janji Tuhan tidak pernah kosong, janji Tuhan pasti. Dan itulah yang membuat kami punya kekuatan, pengharapan untuk menjalani hari ini dan waktu-waktu mendatang. Ajar kami untuk menikmati hari dan membaginya menjadi berkat juga buat yang lain. Kini kami tiba di penghujung kegiatan kami dalam persekutuan ini. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami akan melanjutkan aktivitas keseharian kami sebagai juga sebentuk ibadah kami kepada Tuhan. Karenanya kini kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan untuk menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Persekutuan sudah selesai, Bapak Ibu, kami persilahkan untuk bersaat hening. Terima kasih untuk Bapak Ibu. Selanjutnya kami persilahkan kepada pengurus untuk menyampaikan warta. Shalom. Selamat siang Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan untuk hari ini. Mohon waktunya sebentar untuk mendengarkan beberapa warta yang akan disampaikan. Yang pertama, kita semua mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak Pendeta Dhani Purnama, untuk kebenaran firman Tuhan yang disampaikan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati setiap pelayanan Bapak dan keluarga. Juga kita bersyukur dan berterima kasih kepada ibu-ibu yang melayani pada hari ini. Ada Ibu Teti, Ibu Hani, Ibu Juwita, Ibu Ratna, Ibu Vika, Ibu Retno, dan juga Ibu Flora. Terima kasih untuk pelayanan ibu-ibu dan Tuhan Yesus senantiasa juga memberkati pelayanan ibu-ibu. Baik, selanjutnya untuk lebih saling mengenal apakah di dalam persekutuan kita hari ini ada jemaat yang baru pertama kali hadir. Kalau dari data yang disampaikan dari pemerhati ada satu jemaat baru, yaitu Ibu Silvi yang duduk di belakang. Selamat datang Ibu. Silakan kami undang untuk berdiri dan ibu-ibu yang di sebelah kanan kiri depan belakang untuk mengucapkan salam dan selamat datang. Boleh berdiri Ibu. Oke, terima kasih Ibu. Kami tunggu untuk hadir dalam persekutuan kita selanjutnya. Selamat datang Ibu. Baik, ada beberapa flyer yang akan disampaikan. Yang pertama adalah flyer tentang pelayanan mengundang jemaat. Bagi jemaat yang rindu untuk melayani sebagai pemusik, singer, dan juga pemimpin pujian, dalam hal ini bisa menghubungi Ibu Tena untuk memberikan kesediaan diri dan data-data untuk bersama-sama kita melayani di dalam petugas liturgi. Berikutnya adalah flyer pelawatan. Untuk pelawatan bagi jemaat yang rindu untuk bergabung dengan tim pelawatan dapat menghubungi Ibu Widya dan Ibu Leli. Bersama-sama dengan tim nanti akan mengatur jadwal pelawatan bagi jemaat yang membutuhkan. Berikut adalah apabila ada jemaat yang rindu didoakan secara khusus, juga boleh menyampaikan pokok doa dan menghubungi Ibu Widya dan juga Ibu Leli. Berikutnya adalah, ini adalah flyer kita untuk persekutuan dewasa minggu depan. Karena kita adalah di minggu ketiga dan minggu keempat, maka minggu depan kita akan ada persekutuan dewasa Kamis,
tanggal 26 ya, 26 Juni dengan tema salahkah jika kita ingin kaya. Ya, mungkin flyernya udah bisa jadi gambaran nanti apa yang akan dibahas, apa yang dibukakan oleh firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Devina. Mari kita bersekutu, terkhusus Bu Silvi yang pertama kali hadir, untuk datang bersama, bersekutu dan bertumbuh bersama demi kemuliaan nama Tuhan di dalam persekutuan dewasa. Bukan hanya Kamis ya, ada Sabtu juga dan ada hari yang lain. Oke, baik. Berikutnya adalah pembekalan mentor. Pembekalan mentor kelompok kecil akan diadakan secara online tanggal 20 Juni 15.30 secara online Zoom. Temanya kebangsaan, pelayan firman Tuhan juga Pendeta Devina. Diharapkan para mentor kelompok kecil dapat mempersiapkan hati dan waktu untuk belajar bersama. Berikutnya adalah persekutuan doa jemaat. Diadakan hari Sabtu tanggal 21 Juni jam 7 pagi di tempat ini. Mari jemaat kita berdoa bersama di dalam persekutuan doa jemaat. Ruang doa. Gereja mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin berdoa khusus secara pribadi. Gereja menyediakan ruang doa yang dibuka setiap hari Selasa jam 5 sampai jam 8 malam di ruangan ini. Oke, berikutnya adalah ini tadi yang sudah didoakan oleh Pak Dani. Ibu-ibu, kita bersama-sama bersukacita untuk ibu-ibu yang berulang tahun dari tanggal 23 Mei sampai hari ini, 19 Juni. Untuk tanggal 23 Mei sampai 31, Ibu Esther, Ibu Meiti, Ibu Ita, Ibu Yan Riesta, dan Ibu Tuti. Tanggal 1 Juni sampai dengan 19 Juni, berikutnya, flyer berikutnya, yaitu Ibu Budi, Ibu Monik, Ibu Santi, Ibu Shirley, Ibu Jun, Ibu Rita, Ibu Erlina, dan Ibu Lani. Hari ini, menurut data saya yang hadir 2 orang, yaitu Ibu Rita dan Ibu Santi. Silakan maju ke depan, Ibu. Baik, silakan ibu-ibu yang bersukacita hari ini. Oke. Oh iya, biar begitu ya Pak ya. Benar. Kita akan menyanyikan lagu selamat ulang tahun 2 kali. Yang pertama kita nyanyikan bersama berdiri di tempat. Yang kedua baru bisa maju untuk mengucapkan selamat. Oke, baik kita nyanyi bersama-sama. Siap. persekutuan kita selesai. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.
kita foto bersama setelah ini. Jadi mohon waktunya ya. Terima kasih.